Selamat berjumpa lagi pada pelajaran fisika kelas 10 kurikulum 2013 untuk materi paduan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, untuk materi pada kesempatan saat ini kita melanjutkan perpaduan gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan, atau kalau dibalik perpaduan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan pada KD 35 dan 45. Anak-anakku, pada pertemuan selanjutnya masih ingat kita sudah mempelajari pengertian memadu gerak dan paduan dua gerak lurus beraturan. Sekarang kita lanjutkan pada materi gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Oke, sebelum kita melanjutkan, mari kita catat lebih dahulu apa yang akan kita pelajari sebagai tujuan pembelajaran pada saat ini. Yang pertama adalah mampu menjelaskan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, mampu mengilustrasikan hasil perpaduan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke anak-anakku, masih ingat apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan kecepatan tetap dan mempunyai percepatan 0 dengan persamaan S atau X sama dengan V kali T. Juga gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, masih ingat juga, adalah gerak dengan percepatan tetap. Kita tahu GLBB juga dibagi menjadi dua, pada bidang horizontal dan pada bidang vertikal. Semua persamaan pada GLBB mempunyai nilai percepatan, baik itu pada VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, maupun pada VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Baik anak-anakku, masih ingat juga untuk yang bidang vertikal. Pada bidang vertikal percepatan hanya dipengaruhi oleh satu medan, yaitu medan gravitasi, yang nilainya tetap. Yang membuatnya berubah hanyalah pada arah ke atas atau menjauhi pusat gravitasi dan ke bawah atau mendekati pusat gravitasi, sehingga mempunyai dua nilai, yaitu positif dan negatif. Maka pada gerak lurus berubah beraturan pada bidang vertikal mempunyai kecepatan yang berubah-ubah. Oke, sudah ingat semua ya tentang konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Lalu bagaimana kalau beraturan dan gerak lurus berubah beraturan kita tinjau dari kecepatan vektornya atau vektor kecepatan geraknya? Kita perhatikan di sini pada sumbu X menyatakan gerak lurus beraturan, sehingga kecepatan dari detik 1 sampai detik berikutnya selalu mempunyai nilai dan arah yang sama. Tetapi kita coba perhatikan pada bidang vertikal, gerakan benda semakin ke atas semakin lambat atau mengalami perlambatan karena menjauhi pusat gravitasi. Sebaliknya ketika gerakan ke arah bawah atau menuju pusat gravitasi, maka mengalami gerak percepatan. Oke, masih ingat ya? Mari kita lanjutkan.
Untuk materi yang lalu, mari kita ingat ketika gerak lurus beraturan dipadu atau dijumlah dengan gerak lurus beraturan, maka akan menghasilkan gerak lurus beraturan juga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita lihat atau muncul dalam beberapa soal adalah penerapan pada proses sebuah perahu menyeberangi sungai, memotong tegak lurus aliran arus sungai dengan kecepatan yang sama. Arus dengan kecepatan tetap, perahu dengan kecepatan tetap, sehingga jumlahnya adalah GLB juga. Hanya dia mempunyai vektor kecepatan yang merupakan penjumlahan dari vektor sumbu X dan vektor sumbu Y. Oke, mari kita lanjutkan. Inti pada pelajaran yaitu memadu GLB dengan GLBB. Bila dua buah gerak GLB dan GLBB saling dipadukan, apakah hasil perpaduannya menghasilkan gerak yang sama atau berbeda? Apakah GLBB jadinya? Apakah GLB atau bukan keduanya? Lalu, bagaimana bentuk lintasannya kalau dua gerak GLB dan GLBB ini nanti dipadukan? Mari kita perhatikan fenomena yang ada di alam kita. Sebuah perahu menyeberangi sungai, tapi dengan percepatan, yaitu nilainya 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan arusnya yang dibuat tetap dengan kecepatan 5 meter per sekon. Bagaimana bentuk lintasan yang ditempuh perahu setelah sampai di seberang sungai? Perhatikan, asumsinya ada 3. Dianggap percepatan perahu A dengan nilai tetap, pengaruh hambatan udara atau gesekan udara diabaikan, dan rotasi bumi tidak mempengaruhi. Oke. Nah, dengan menggunakan persamaan GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y, perhatikan perpindahan yang dialami oleh dua sumbu. Pada sumbu X, gerak dengan kecepatan tetap. Maka perpindahannya X sama dengan V0T. Gerak lurus beraturan. Pada sumbu Y, perpindahan yang dialami dipengaruhi oleh percepatan. Y sama dengan V0T plus setengah plus AT, yaitu perahu dengan percepatan. Perhatikan grafik. Pada sumbu X, perpindahannya selalu naik dengan perubahan yang tetap. Tetapi pada sumbu Y, mengalami perubahan dengan lebih tinggi atau membesar. Lalu bagaimana kalau dua sumbu X dan Y ini kita hubungkan dengan grafik Cartesius? Nih, pada 1, pada grafik 2, pada grafik 3, perhatikan pada sumbu X dengan nilai yang tetap. Nih, pada sumbu Y mengalami perubahan. Di titik-titik pertemuan atau perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y akan kita dapatkan garis yang melengkung. Perhatikan vektor kecepatannya tetap. Pada sumbu horizontal adalah gerak, sumbu X adalah arus, dan pada sumbu Y adalah gerak perahu dengan kecepatan yang berubah atau mempunyai percepatan. Kita perhatikan garisnya berbentuk garis lengkung. Oke? Kita coba lihat fenomena yang kedua.
Kalau tadi pada GLBB horizontal, sekarang perpaduan GLB dan GLBB vertikal. Fenomena kita ambil dari partikel. Sebuah partikel bergerak pada suatu bidang XY. Kedudukan awal T sama dengan 0, dipilih sebagai titik pusat sistem koordinat XY. Partikel tersebut serentak melakukan dua gerakan. Pada sumbu X dan Y bergerak dengan kecepatan awal sama, 10 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, bagaimana bentuk lintasan yang ditempuh partikel tersebut? Asumsinya masih sama dengan soal yang pertama atau fenomena yang pertama, yaitu pengaruh lingkungan diabaikan dan percepatan gravitasi, karena pada bidang vertikal nilainya. Nah, dengan memasukkan konsep persamaan GLB dan GLBB pada sumbu X dan sumbu Y, mari kita perhatikan pada sumbu X, tadi dikatakan kecepatannya tetap. Dan pada sumbu Y, kecepatannya berubah. Karena pada bidang vertikal sangat dipengaruhi oleh gravitasi, kita perhatikan grafik pertama pada titik T sama dengan 0 atau awal gerakan masih di sumbu ordinat XY di pertemuannya 0,0. 1 detik berikutnya pada sumbu X berposisi 10, di sumbu Y mencapai 15 meter. Detik kedua pada naik lagi dari 15 menjadi 20 dengan persamaan V0 T min GT. Pada detik ketiga turun dan detik keempat menjadi 0 lagi. Nah, kalau hubungan titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y kita fix, maka akan diperoleh bentuk dengan lintasan lengkung yang sempurna atau setengah lingkaran. Perhatikan grafik pertama dengan vektor kecepatannya, walaupun kita menghitungnya tadi vektor posisinya. Vektor kecepatannya pada sumbu X dan sumbu Y resultannya V0. Nah, ini pada detik pertama, posisinya sama dengan detik ketiga. Pada detik keempat, kembali ke keadaan awal atau pada ketinggian 0. Nah, pada detik kedua, benda mengalami massa atau suatu tempat yang paling tinggi. Kita melihat apa bentuk lintasannya di sini? Bentuk lintasan yang diperoleh adalah lintasan parabola. Anak-anakku, sekali lagi Bu sampaikan bahwa hasil perpaduan GLB dan GLBB baik pada bidang horizontal maupun pada bidang vertikal membentuk satu lintasan lengkung yang berbentuk parabola. Oke, lalu bagaimana parabola itu? Bagaimana kecepatannya dipengaruhi oleh waktu, di tempat-tempat mana titik tertinggi, jarak terjauh, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan materi gerak parabola. Oke, terima kasih untuk semua perhatian anak-anakku, semoga bermanfaat. Dan kita akhiri, mari kita simpulkan tujuan kita tadi. Yang pertama dan yang kedua, bila dua buah gerak GLB dan GLBB saling dipadukan, ternyata hasil perpaduannya menghasilkan gerak yang berbeda, bukan GLB maupun GLBB. Hasil perpaduan ini menghasilkan gerak parabola atau dikenal dengan gerak peluru.
karena lintasannya seperti peluru yang ditembakkan. Demikian anak-anakku, mari kita akhiri pertemuan pelajaran dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya tentang perpaduan GLBB dan GLBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.